Oke. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Nurfazil Fatahila, dengan NIM 400340325630057. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari program studi D4 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai programming menggunakan C++. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah mencapai level 3 dan 4. Nah, untuk di level 3 sendiri kita mempunyai beberapa algoritma yang akan kita jalankan dan akan saya jelaskan. Di antaranya yang pertama adalah penggunaan if, else, dan logika atau percabangan logika dan logika boolean. Selanjutnya ada loop for while, ada while loop, do while, serta iterasi array dengan loop. Selanjutnya kita akan melakukan latihan menggunakan program sederhana dari algoritma tersebut. Lanjut untuk yang di level 4, kita mempunyai parameter copy dan reference dengan perbedaan dan cara penggunaannya. Lalu kita akan membahas juga prototype fungsi, yaitu mendeklarasi dan mendefinisi fungsi secara terpisah. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengorganisasi kode, yaitu memisahkan file hpp, .hpp dan cpp untuk memudahkan atau untuk membuat tampilan lebih baik pada file utama. Selanjutnya kita akan membahas kompilasi dan eksekusi dari terminal, dan kita akan membuat program modular yang sederhana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas logika percabangan if, else if, dan else. Yang pertama untuk if sendiri, if digunakan untuk menjalankan suatu blok kode jika hanya terdiri atau bernilai true, dimana di sini dicontohkan kita mendeklarasikan variabel nilai dan nilainya 80, dan ketika di sini if nilai sama dengan di atas 75, yang mana ini sudah memenuhi hasil dan akan bernilai true atau benar, maka kita akan cout atau mengeluarkan output yaitu lulus dengan tanda seru. Dan di sini penjelasannya, nilai di atas 75 berarti benar, maka program akan menampilkan lulus. Selanjutnya untuk else if, ini adalah percabangan bertingkat dan digunakan ketika ingin memeriksa kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya tidak dipenuhi. Nah, di sini kita ada contoh programnya. Jadi kita ada integer variabel, kita mendefinisikan variabel nilai, dan nilainya itu nilai dari variabel nilai sendiri ini ada 65. Dan kita di sini melakukan logika percabangan bertingkat. If nilai di atas 90 maka grade-nya A, dan nilai di atas 75 grade B, dan nilai di atas 60 grade C. Di sini penjelasannya, jika nilai di atas 90 maka sama dengan salah karena tidak sesuai dengan nilai dari variabel nilai. Lalu kemudian kita cek kembali nilai apakah lebih dari 75, ini pun juga salah, maka kita program akan lanjut ke logika percabangan yang terakhir, yaitu nilai di atas 60, yang mana ini akan benar karena nilai atau ya nilai dari variabel nilai bernilai 65, yang mana ini adalah di atas 60. Lalu program akan mencetak atau menampilkan grade C. Selanjutnya adalah else, yaitu adalah pilihan terakhir jika semua pilihan adalah salah. Else ini akan dijalankan ketika maupun if atau else if itu semuanya bernilai salah. Dan jika di sini dilihat, ini nilai 40, yang mana jika if yang pertama itu nilai di atas 90, nilai else if atau percabangan yang kedua itu di atas 75, dan nilai else if yang ketiga di atas 60, yang mana ketiganya merupakan salah karena nilai yang kita punyai adalah 40. Sehingga di sini kita harus mencetak atau membuat logika percabangan yang terakhir, yaitu untuk ketika program semuanya salah, program di atasnya semuanya salah, dan di sini kita akan menampilkan, program akan menampilkan cout grade C. Selanjutnya ada logika boolean. Boolean ini sendiri adalah tipe data yang memiliki nilai true atau false. Di sini contohnya bisa dilihat di sintaksnya, bool lampu menyala sama dengan true, dan bool hujan sama dengan false. Di sini kita juga memiliki operator logika yang sering dipakai untuk menjalankan logika boolean itu sendiri. Seperti di sini, if umur lebih dari 18 dan mempunyai SIM, maka sama dengan true, kemudian program akan mencetak boleh mengemudi. Maka ketika kedua nilai ini kedua nilai ini dipenuhi, maka program akan mencetak boleh mengemudi. Selainnya, baik salah satu program tidak terpenuhi ataupun kedua program tidak terpenuhi, maka program tidak akan menampilkan boleh mengemudi. Selanjutnya ada logika OR.
Nah, for ini salah satu kondisi harus benar. Di sini kita memiliki percabangan if punya kartu member, atau di sini garis tegak 2 punya kupon diskon, maka akan mendapatkan diskon. Jadi ketika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, maka nilainya akan tetap benar dan program akan mengeksekusi uh, baris selanjutnya. Selanjutnya adalah not, yaitu membalik nilai true menjadi false dan sebaliknya. Di sini kita bisa lihat bool lapar sama dengan false, dan ketika lapar maka saya tidak lapar, maka program akan menjalankan saya tidak lapar, seperti itu ya. Jadi ketika misal kita ketikkan lapar, maka program akan mendeteksinya sebagai false atau tidak benar atau palsu, maka program akan mencetak saya tidak lapar, seperti itu. Di sini ada contoh sederhana program lengkapnya. Pertama-tama kita include IOStream dan kita membuat namespace-nya std kurung buka titik koma. Lanjut kita input fungsi main, kita deklarasikan fungsi main. Kita masukkan variabel integer untuk umur dan tipe data bool untuk punya SIM, yang mana ini akan menjadi variabel yang bernilai true atau false. Di sini akan mencetak masukan umur, yang artinya kita diminta untuk memasukkan umur kita, dan di sini program akan menginput umur, yang mana ini akan menjadi variabel. Lalu program setelah itu akan mencetak kembali apakah punya SIM, jawab 1 untuk ya dan 0 untuk tidak, dan jawaban kalian akan masuk ke variabel punya SIM. Di sini ada logikanya. If umur di atas 18 dan punya SIM, maka Anda boleh mengemudi. Else if umur dan 18 dan punya SIM, Anda cukup umur tapi belum punya SIM. Ini tanda seru di sini artinya nilainya tidak terpenuhi ya teman-teman. Nilai dari boolean variabel punya SIM ini tidak terpenuhi alias nilainya 0. Jadi program akan mencatat di sini 1 dan di sini 0, alias tidak bisa melanjutkan, alias akan mencetak program ini. Selanjutnya jika else cout, yang mana ini berarti baik umur maupun SIM belum dipunyai oleh pengguna, maka program akan mencetak Anda belum cukup umur, seperti itu. Lalu di sini kita memasuki materi yang kedua, yaitu loop. Yang pertama ada loop for, yang digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui. Di sini untuk strukturnya kita input for, kita lalu di sini untuk strukturnya sendiri, yang pertama ada inisialisasi, lalu titik koma kondisi, lalu titik koma perubahan. Ini masih dalam satu kurung buka dan kurung tutup. Ini adalah kode yang ingin kita ulang. Nah, ini untuk contohnya sendiri, kita input integer i sama dengan 1, ini merupakan nilai awal. Lanjut i lebih besar daripada 5, ini merupakan loop berjalan selama kondisi benar, artinya selama nilai i masih kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, maka program akan terus menjalankan ini cout-nya, yaitu perulangan ke i n line, lalu n line, yang artinya ini mengakhiri baris instruksi. Lanjut untuk i++ sendiri, ini berarti nilai i bertambah setiap iterasi. Misal iterasi pertama i adalah 1. Lanjut untuk iterasi kedua, maka otomatis nilai i akan ditambah sebanyak satuan integer, yang mana akan menjadi 2. Jadi untuk iterasi kedua indeks i akan menjadi 2, dan ini program akan menulis perulangan kedua selanjutnya sampai i kurang dari sama dengan 5, seperti itu. Lanjut untuk loop while, di sini digunakan ketika jumlah pengulangan belum pasti tetapi tergantung kondisi. Di sini untuk strukturnya while, lalu kurung buka kurung tutup, kita deklarasikan kondisi, yaitu ini adalah kode yang ingin kita ulang. Lanjut, ini ada contohnya langsung. Di sini kita mendeklarasikan integer i sama dengan 1, lalu kita di sini buat while i kurang dari sama dengan 5, maka cout angka, lalu di sini ada slash, ada ini, lalu i, lalu n line. I++ ini hampir sama. Di sini ada catatan juga, jika kondisi tidak pernah salah, loop bisa berjalan tanpa batas. Selanjutnya, ini ada loop do while. Loop ini mirip dengan while tetapi dijalankan minimal sekali, karena pengecekan kondisi hanya dilakukan di akhir. Di sini untuk strukturnya sendiri ada do,
Ya, ini kode yang ingin kita ulang, lalu ada while kondisi. Karena ini tadi penjelasannya mirip while tetapi dijalankan minimal sekali karena pengecekan kondisi dilakukan di akhir. Jadi untuk contohnya seperti ini, kita deklarasikan variabel i integer dengan tipe data integer dengan nilai 1, lalu kita buat cout halo ke ini i line i plus plus, yang mana setiap iterasi maka indeks i akan bertambah. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan ketika i kurang dari sama dengan 5, hampir mirip, cuman pengecekan dilakukan di akhir. Nah, perbedaannya sendiri seperti ini ya. Untuk while kita mengecek dulu baru kita menjalankan, lalu kemudian untuk do while kita menjalankan dulu baru kita mengeceknya. Lanjut, kita di sini ada iterasi array menggunakan loop. Yang pertama menggunakan for loop, yang mana ini adalah cara konvensional dengan yang mana untuk strukturnya seperti ini. Yang pertama kita deklarasikan array-nya. Ini array bernilai memiliki 5 indeks, di sini dideklarasikan, dan array ini merupakan integer, tipe data integer, lalu kita buat nilai-nilainya yang berjumlah 5 sesuai indeksnya. Lalu di sini kita buat for looping, dimana ini untuk integer i sama dengan 0, titik koma i lebih dari 5, i plus plus, yang mana ini akan membuat angka, yang mana ini akan mencetak angka, yaitu adalah indeks dari array-nya ini, yang misal di indeks 0 adalah 10 dan i atau keterangan indeksnya, jadi misal 10 dan 0 seperti itu ya. Ini sampai kurang dari 5 dan setiap iterasi maka nilai indeksnya bertambah, jadi akan mengecek juga ya seperti ini. Jadi untuk iterasi pertama maka yang muncul adalah angka 10 dan untuk indeksnya adalah 0. Selanjutnya untuk iterasi kedua angkanya yang muncul adalah 20 dan untuk indeksnya adalah 1, seperti itu. Lanjut, di sini menggunakan range base for C++. Ini merupakan sintaks yang lebih bersih, menghasilkan sintaks yang lebih bersih. Dan di sini penjelasannya nilai otomatis berisi elemen array satu per satu dan tidak perlu indeks seperti ini ya. Jadi ini lebih praktis ya teman-teman dan bersih. Selanjutnya ada iterasi array dengan while. Ini untuk strukturnya ada integer, angka misalnya ini kita deklarasikan untuk nilai atau jumlah indeksnya ada 3, lalu kita deklarasikan nilainya. Lanjut kita buat indeks i sama dengan 0. Lanjut ketika i kurang dari 3, while i kurang dari 3, maka cout ini sama masih dicetak nilai angka dan nilai indeks seperti itu ya. Dan setiap iterasi indeks bertambah 1 seperti itu. Di sini juga iterasi dual hampir mirip juga tadi, cuma untuk dual kita menjalankan program terlebih dahulu baru melakukan pengecekan di akhir dengan algoritma while. Seperti itu ya. Lanjut, di sini ada kesimpulan singkatnya. Untuk for sendiri lebih baik digunakan ketika jumlah iterasinya jelas, dan untuk while sendiri lebih cocok digunakan ketika jumlah iterasi tidak pasti. Lanjut, untuk dual dan for range ini, untuk dual sendiri akan memiliki perulangan minimal sekali walaupun indeks yang ada dalam array-nya sangat sedikit. Dan untuk for range sendiri adalah iterasi array atau vektor secara modern yang menghasilkan sintaks yang lebih simpel dan bersih. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa program yang telah saya buat dengan menerapkan algoritma ini. Oke, di sini ini adalah merupakan penerapan dari logika if else itu. Nah, di sini ada integer main. Kita mendeklarasikan integer main, lalu kita buat variabel untuk umur dan variabel bool untuk anggota. Di sini kita juga menggunakan boolean ya. Lanjut kita cout, masukkan umur dan kita menjadikan variabel umur sebagai input. Lanjut kita tampilkan lagi apakah Anda anggota, ketik 1 untuk ya dan ketik 0 untuk tidak, dan kita masukkan jawabannya, yang mana ini adalah variabel anggota menjadi input. Kita jadikan variabel anggota ini sebagai jawaban dan sekaligus sebagai input.
Lanjut, ini adalah logika keputusannya. Ini ketika if umur di atas 18 dan anggota sama dengan true, yang artinya ada logika anggota, maka Anda boleh masuk karena dewasa dan anggota. Lalu untuk else if selanjutnya atau percabangan selanjutnya, ketika umur mencapai 18 dan kita tidak anggota, maka program akan mencatat boleh masuk tetapi hanya sebagai tamu. Kemudian juga ini di percobaan ketiga, ini umurnya 18 tetapi adalah anggota. Nah, ini akan mencetak seperti ini. Lanjut, yang terakhir, ketika kedua nilai tidak dipenuhi, tentu saja akan mencetak seperti ini. Anda tidak boleh masuk. Mungkin kita coba jalankan. Oke, di sini kita masukkan umur, misal umur 18. Bentar. Misal di sini kita anggota dulu, kita ketik 1. Nah, di sini Anda boleh masuk. Lanjut, mungkin kita coba lagi. Taran, running. Kita running lagi, coba. Oke, oke. Sini kita masukkan umur lagi, misal umur 18 dan kita 0, misal kita bukan anggota, maka program akan mencetak Anda boleh masuk tetapi hanya sebagai tamu, atau di sini ketika di sini maka adalah yang percabangan nomor 2. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke looping. Sini kita juga membuat fungsi main pertama-tama tentu saja. Lanjut kita loop for. Pertama kita buat loop for ya teman-teman. Ini cout loop for 1 sampai 5. Di sini kita buat juga algoritmanya. Kita buat integer, variabel integer dengan nama i dan bernilai 1. Lanjut kita i sama dengan lebih kurang atau i kurang dari 5 dan i akan bertambah. Lalu kita cout i plus plus. Kita akan cout i dan setiap iterasi maka nilai i akan bertambah seperti itu. Lanjut untuk loop while, ini algoritma seperti ini sintaksnya. J sama dengan 5. Ketika while j kurang dari 1, lalu kita cout seperti ini. Kita cout seperti ini. J ini. Nah, ini loop while 5 sampai 1 ya. Jadi kita loop dari 5 ke 1. Jadi setiap perulangan nilai j akan berkurang. Lanjut untuk loop while, ini hampir mirip dengan loop while, cuman di sini kita menjalankan loop perulangannya dulu, lalu kita baru mengeceknya. Di sini kita cout dulu, masukkan angka. Nah, di sini kita masukkan angka ya, dan kita jadikan variabel x ini yang sudah kita deklarasikan sebelumnya sebagai input. Dan di sini while x sama dengan 0, maka loop berhenti. Seperti itu ya. Di sini juga ada iterasi array menggunakan loop. Di sini kita mempunyai array dengan 5 indeks, 10, 20, 30, 40, 50. Dan di sini kita membuat for loop untuk array. Jadi di sini ketika integer k, variabel k sama dengan 0 dan k kurang dari 5, lalu k akan bertambah setiap indeks. Jadi di sini kita cout-nya yaitu indeks k, yang mana ini adalah variabel sebelumnya, indeks k, lalu kita masukkan angka yang berarti ini adalah nilai angka pada indeks k yang ada pada iterasi itu. Seperti itu. Jadi kita jalankan. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini seperti ini ya. Ini loop 1 sampai 5. Ini loop for loop, ini while loop. Lanjut di sini kita dual, kita masukkan angka, misal kita di sini 4. Kita masukkan. Ini akan terus melakukan ini sampai kita memasukkan 0. Seperti ini ya. Loop berhenti karena Anda memasukkan 0 seperti itu ya. Lanjut di sini kita ada iterasi array menggunakan for. Di sini indeks 0 berarti nilainya 10.
indeks 1, 20 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita mempunyai latihan program sederhana, yaitu adalah nilai rata-rata. Nah, di nilai rata-rata ini kita menggunakan input nilai menggunakan loop dan input nilainya menggunakan loop. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabel loop mendeklarasikan fungsi jumlah, variabel global, dan kita menjadikan variabel global sendiri menjadi input, yang mana ini merupakan jumlah nilai. Lanjut, ini merupakan integer variabel nilai dengan jumlah atau dengan banyaknya sebanyak jumlah yang kita input sebelumnya. Lanjut, kita membuat for looping. Jadi untuk integer i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah, lalu i akan bertambah setiap indeks, maka kita akan menampilkan nilai ke, misal ini i plus 1, misal indeks ke 0, maka akan ditampilkan indeks 1, nilai ke 1, karena di sini indeksnya ditambah 1 untuk setiap ulangan. Jadi walaupun indeksnya dalam iterasi tersebut indeks adalah 0, tapi di cout-nya atau program akan menampilkan nilai ke 1 seperti itu ya. Dan nilainya ini variabelnya variabel variabel nilainya yaitu adalah i. Variabel nilai untuk variabel nilai adalah i. Lanjut, di sini kita menghitung total. Kita hitung total sama dengan 0, lalu kita for looping lagi. Jika i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah, i akan bertambah setiap iterasinya seperti itu. Lalu kita total plus sama dengan variabel nilai dengan banyaknya indeks i. Dengan banyaknya variabel nilai ini berjumlah i. Seperti itu. Jadi kita double rata. Ini adalah fungsi double rata, double total per jumlah seperti ini ya. Ini untuk menghitung nilai rata-rata. Lalu di sini kita melakukan logika percabangan. Yang pertama, jika if nilai di atas 90, maka sangat baik. Ini mungkin akan langsung saja kita mulai programnya. Jumlah nilai kita mempunyai misal 5 jumlah nilai ke 1 3, nilai kedua ini puluhan ya makanya teman-teman, ini 90, 100, nilai ke 5 100 seperti ini misal. Nah, di sini totalnya 393 dan rata-ratanya 78,6 dan kategorinya baik. Di sini karena di sini nilai rata-rata nilai kita adalah 78, yang mana ini adalah di atas 75, maka tentu saja kita akan memasuki percabangan yang kedua dengan kategori baik seperti itu. Lalu di sini kita juga punya tabel perkalian. Dan di sini untuk tabel perkalian ini kita menggunakan dual untuk memastikan input minimal 1. Di sini pertama-tama program akan menampilkan masukan angka untuk tabel perkalian, lalu kita buat variabel n sebagai input, dan ketika n ini kita melakukan while looping ketika n kurang dari 1. Artinya ketika kita memasukkan angka di bawah 1, maka kita akan melakukan looping. Jadi kita ada tabel perkalian. Kita tulis tabel perkalian ini untuk tampilan pada program saja. Lanjut, kita di sini menggunakan for loop untuk mencetak tabel perkalian seperti ini. Jadi untuk variabel integer sama dengan 1 dan i kurang dari 10, maka dan kemudian i akan bertambah setiap indeksnya. Di sini kita akan mengeluarkan x lalu indeks sama dengan n kali 1, yang mana n ini adalah tabel perkalian yang ini tadi ya. Itu. Jadi di sini kita contoh while perulangan terbalik.
Jadi di sini dari nilai besar menjadi nilai terkecil, seperti itu ya. Jadi di sini kita menjadikan variabel J sebagai parameternya, dan ketika menjadikan variabel J kurang dari 1 jadi parameter. Dan di sini kita ada cout atau program akan menampilkan n n kali J, yang mana ini n adalah nilai ini dan J adalah nilai ini, maka sama dengan n kali J, seperti itu ya. N kali I, ini n kali I, seperti itu. Dan J akan terus berkurang setiap iterasinya. Oke, mungkin langsung saja kita coba running kodenya. Masukkan angka untuk tabel perkalian, kita misal 3. Sorry. 3, enter. Nah, maka di sini kita akan memiliki dua tabel perkalian. Yang pertama perkalian dari 1 ke 10, yang kedua ada perkalian 10 ke 1, seperti itu ya. Jadi untuk perkalian yang 1 sampai 10 sendiri menggunakan while yang pertama, menggunakan perulangan yang pertama, yang mana adalah yang ini, yaitu untuk I sama dengan 1 dan I kurang dari 10. Dan untuk setiap iterasi indeks bakal berkembang, seperti itu ya. Untuk nilai n adalah nilai yang kita inputkan. Dan untuk tabel kedua yaitu dari loop yang ini, tabel berbalik. Dan di sini parameternya adalah variabel J kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi kita akan menampilkan n kali J, dan sama dengannya adalah algoritma atau instruksi n di bintang. Icon bintang ini merupakan icon untuk menjalankan boolean ya, program. Jadi ini artinya n kali J, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat juga sudah sesuai dengan program yang kita buat. Ini. Oke, lanjut saya akan memasuki ke level 4. Oke, yang pertama kita mempunyai passbay value atau parameter copy. Di sini definisinya yaitu adalah ketika kita mengirim argumen ke fungsi menggunakan copy, C++ membuat salinan baru dari nilai tersebut. Perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli. Di sini ciri-cirinya parameter ditulis tanpa simbol apapun dan fungsi bekerja pada copy, bukan data asli. Ini aman karena data asli tidak berubah dan kurang efisien untuk objek yang lebih besar karena perlu menyalin satu persatu. Di sini untuk contoh sintaksnya sendiri, di sini untuk void tambah 1 integer x, yang mana ini kita mendeklarasikan variabel tambah 1 dengan parameter integer x. Di sini x sama dengan x plus 1. Nah, sini untuk contohnya integer main, integer a sama dengan 5 dan tambah 1 itu kita jadikan a, yang mana ini integer a sama dengan 5, yang berarti ini nilai dari tambah satunya akan menjadi a. Yang mana untuk hasil dari cout-nya sendiri ini tidak akan berubah karena pada parameter yang kita gunakan di sini adalah parameter copy. Selanjutnya untuk parameter referensi, di sini parameter dikirim sebagai alamat atau referensi sehingga fungsi bekerja langsung pada variabel asli. Di sini ciri-cirinya sendiri ada, pertama ditulis menggunakan tanda dan atau apakah ini pada parameter, intinya ditulis menggunakan icon ini. Dan selanjutnya perubahan di fungsi langsung mengubah variabel asli atau parameter variabel asli, dan di sini lebih efisien karena tidak membuat salinan, dan tapi kita juga harus berhati-hati karena bisa mengubah data asli secara tidak sengaja. Di sini contohnya untuk void variabel tambah 1 kita deklarasikan nilainya integer dan x. Ini merupakan parameter untuk parameter referensi sini ya. Jadi untuk program ini misal x sama dengan x plus 1, lalu misal kita panggil variabelnya dan variabel bernilai a, maka output akan bernilai 6. Mana di sini variabelnya x memiliki karena fungsinya ini kita di sini mempunyai x sama dengan x plus 1, maka otomatis ini akan mengembalikan nilai parameternya karena ini merupakan parameter referensi, seperti itu ya. Ini di sini ada perbandingan singkatnya. Untuk cara kerja sendiri, variabel copy ini membuat salinan dan variabel pas referensi ini mengakses variabel asli langsung.
Untuk efisiensinya tentu lebih cepat yang reference karena tidak perlu menyalin satu persatu dan lebih baik digunakan untuk data besar. Lalu untuk keamanannya, untuk untuk copy reference ini lebih aman karena tidak mengubah data asli. Lanjut untuk sintaksnya sendiri seperti ini ya, hanya menambahkan icon dan seperti ini. Ini ada saran penggunaannya. Di sini kita menggunakan SPV value jika kita ingin fungsi bisa mengubah variabel asli. Ini ya. Jadi ketika di sini misal ini fungsi akan mengubah variabel integer x ini ya. Karena di sini kita akan memanggil variabel kita mendefinisikan fungsi a dengan nilai integernya adalah a dari 5, maka kita berarti nilai fungsinya menjadi 5 dan di fungsi ini sendiri ada algoritma atau instruksi, maka otomatis jika kita menggunakan copy reference, jika kita menggunakan parameter reference maka akan berubah nilainya sesuai dengan instruksi yang ada di dalam fungsi. Tetapi jika kita menggunakan copy SPV value atau parameter copy, ini tidak akan berubah nilainya karena hanya akan mengcopy nilai dari integer a yang ada di fungsi main ini sendiri. Jadi untuk nilai integer x yang ada di fungsi tambah 1 ini tidak akan berubah, tidak akan mengikuti fungsi yang ada di dalamnya seperti ini. Lanjut kita gunakan tasbih reference jika ingin perubahan di fungsi mengaruhi variabel asli dan sedang mengerjakan data besar sehingga tidak perlu menyalin dan kita memiliki tujuan modifikasi data. Lanjut, di sini kita mempunyai prototipe fungsi. Prototipe fungsi sendiri adalah deklarasi awal yang memberitahu compiler bahwa ada sebuah fungsi dengan nama tertentu, tipe kembalian return type, dan parameter lainnya namun tanpa isi. Nah, dengan prototype, compiler akan tahu bagaimana fungsi itu akan digunakan sebelum fungsi itu didefinisikan. Di sini ada alasan juga mengapa prototipe itu diperlukan. Ya, pertama karena C++ membaca kode dari atas ke bawah. Jika kita memanggil fungsi sebelum definisi, maka compiler harus diberitahu. Selanjutnya ini ada penjelasan sintaksnya, untuk strukturnya. Ini untuk deklarasi atau prototype ini kita harus menuliskan seperti ini ya, integer tambah integer base seperti ini. Yang mana ini mengatakan ada fungsi bernama tambah dan menerima 2 parameter tipe integer dan mengembalikan nilai tipe integer juga. Lalu di sini ada definisinya. Ini adalah bagian fungsi yang berisi kode pelaksanaannya. Di sini ada return a plus b-nya. Sini ya. Lalu lanjut kita punya prototipe lengkapnya. Di sini ada prototipe dan definisi terpisah tentunya. Di sini ada prototipe fungsinya dan ini ada fungsi main. Di sini ada definisi fungsinya seperti ini. Jadi di sini kita mendeklarasikan fungsinya terlebih dahulu. Lanjut kita di sintaks yang bawah-bawah ini kita baru mendefinisikan fungsinya satu persatu ya. Dimana untuk fungsi tambah ini akan mengembalikan nilai a dan b, a plus b. Lalu untuk fungsi void, fungsi tampilkan halo akan menampilkan halo dari fungsi. Ini fungsi tambah ya. Ini fungsi main atau program utamanya. Mana ini akan memanggil fungsi tambah dan fungsi tampilkan halo dengan definisi yang kita buat di bawah seperti ini. Dan outputnya akan menjadi seperti ini ya, jika sintaksnya benar. Nah, di sini juga kita mempunyai beberapa alasan mengapa harus dipisah. Yang pertama tentu saja karena membuat kodenya menjadi lebih rapi. Lalu yang kedua memudahkan pembuatan file header dan mendukung program besar. Ini. Nah, di sini kita juga mempunyai prototype di file header seperti ini. Dan di sini kita punya fungsi mainnya. Lalu di sini kita punya definisi fungsinya seperti ini. Ini ada ringkasannya. Lanjut kita lanjut ke
materi pemisahan file .spp dan .cpp. Nah, di sini bentuk pengertiannya dalam C++, program besar biasanya bisa menjadi dua jenis file. Ada header file berisi deklarasi, yang biasanya berisi deklarasi yang biasanya juga memuat deklarasi fungsi, class, struktur, konstanta, tipe data custom, template, dan prototype fungsi. Biasanya berekstensi .spp. Sini. Lanjut kita juga punya source file, yang mana ini adalah .cpp-nya itu sendiri, yang berisi definisi atau implementasi fungsi atau kelas yang dideklarasikan pada .spp. Seperti itu ya. Lanjut, ini juga ada alasan mengapa kita harus memisahkan header dan source, yang mana ini tentu saja akan membuat program menjadi lebih rapi dan terorganisir. Lalu yang kedua memudahkan penggunaan ulang atau reusability. Lalu yang ketiga adalah mempercepat kompilasi. Ya, karena di sini hanya file .cpp yang berubah perlu dikombinasi ulang. Lanjut di sini juga mendukung proyek besar. Lalu selanjutnya ada memisahkan antarmuka dan implementasi. Yang mana di sini untuk SPP adalah apa yang bisa dilakukan dan untuk .cpp adalah bagaimana dia melakukannya. Seperti itu. Jadi di sini untuk struktur umumnya bisa dilihat. Dan untuk struktur lengkapnya seperti ini. File math.spp ini adalah headernya, berisi deklarasi fungsinya. Ini kita mendeklarasikan fungsinya atau prototype. Lanjut. Di sini kita juga menggunakan header guard, if and def, dan define dan and if untuk mencegah duplikasi input seperti itu. Lalu di sini kita mempunyai source-nya file math.cpp, yang mana ini adalah definisi dari fungsinya itu sendiri. Lanjut ini kita punya file main.cpp, yang mana ini adalah program utamanya, yang mana ini akan memanggil fungsi tambah dan akan memasukkan nilainya ini ke dalam definisi fungsi ini. Seperti itu. Nilai yang kita input bisa jadi nilai yang kita input atau bisa jadi nilai yang diinput oleh pengguna. Itu. Nah, di sini juga ada alasan mengapa header harus berisi deklarasi saja, karena header sering diinput oleh banyak file, dan jika berisi implementasi bisa menyebabkan multi definition error karena fungsi sama didefinisikan di banyak file. Nah, dengan hanya mencantumkan deklarasi, maka tidak ada konflik dan implementasi cukup di satu file, yaitu .cpp itu sendiri. Lanjut di sini kita mempunyai contoh langsungnya. Pertama kita mempunyai file headernya, yang mana ini berisi deklarasi fungsi person ini seperti ini. Lalu di sini kita mempunyai definisi fungsi person, mana ini merupakan definisi fungsinya seperti ini. Lalu kita juga punya file main.cpp seperti ini. Ini akan memanggil fungsi person itu sendiri seperti itu. Oke, lanjut kita akan membedakan .hpp ya, ini untuk H ini digunakan untuk C dan HPP ini digunakan untuk C++ seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah kompilasi. Kompilasi adalah proses mengubah kode C++ atau .cpp menjadi kode mesin yang bisa dijalankan oleh komputer. Lalu untuk compiler yang umum digunakan adalah untuk G++ sendiri ada GNU C++ compiler, dan untuk yang plus itu bisa digunakan untuk Mac dan Linux seperti itu. Oke, sini untuk kompilasi menggunakan C++ nanti akan ada seperti ini. Karena saya menggunakan kode runner sendiri, maka saya tidak perlu repot-repot menuliskan command ini di terminal, jadi akan langsung dieksekusi oleh kode runner seperti itu. Lanjut ini juga ada cara menjalankan program seperti ini. Ini juga selanjutnya ada tahap-tahap kompilasi C++. Satu yang pertama ada preprocessing, yaitu menangani input dan define dan direktif lainnya. Lalu menyisipkan file header ke dalam kode. Lalu kedua compilation, kode sisi diubah menjadi assembly. Lalu yang ketiga linking, menggabungkan semua objek file dan library dan menghasilkan executable .exit. Ini untuk Windows. Selanjutnya ada mode kompilasi. Ya, selanjutnya oke. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Ini yang terakhir juga ada error yang sering muncul saat kompilasi. Ini yang pertama ada undefined reference to fungsi X. Artinya definisi fungsi belum dimasukkan ke kompilasi, yang mana solusinya adalah menambahkan file .cpp lain saat kompilasi. Ya, mungkin untuk materinya cukup. Saya akan melanjutkan ke
contoh programnya seperti itu. Oke, kita buka ini, kita lanjut buka yang tugas 11.2. Ini kita close terlebih dahulu, kita close ya, kita Ctrl S, kita ini tadi perubahan ya, ada perubahan sedikit, kita close. Ini kita buka, lanjut kita buat kita buka untuk yang mana tadi, sebentar. Ini copy reference seperti ini ya. Ini untuk apa namanya, deklarasi variabel dalam fungsi dengan parameter copy. Nah, ini seperti ini ya, ini tanpa tanda dan, lanjut di sini dengan dan, seperti itu ya. Ini memanggil fungsi plus value dan memanggil fungsi plus referensi. Yang mana jika di outputnya sendiri, nah yang mana ini merupakan tadi plus value ya. Ini bisa dilihat ya, mana tadi bisa ini ya, ini cout menampilkan sebelum fungsi dijalankan maka nilai A sama dengan 10 dan nilai B sebelum 10, seperti itu ya. Selanjutnya ketika fungsi sudah dijalankan, nah ini kita menampilkan ini program, maka cout A tidak berubah karena A sendiri ada di sini. A sendiri itu ada di sebentar. Seharusnya A menjadi variabel ini ya, cuman kita cek terlebih dahulu apakah program bisa dijalankan. Oh, oke, seperti itu. Oke, baik, jadi nilai A ini sendiri tadi nilai A, nah, oh seperti ini ya. Jadi nilai A itu dimasukkan menjadi input atau parameter ditambah 5 copy, yang mana fungsi ini menggunakan parameter PSB value. Lalu untuk nilai B sendiri dimasukkan ke dalam fungsi tambah 5 ref, yang mana ini menggunakan parameter fungsi PSB reference. Jadi ketika program sudah dijalankan, fungsi A tetap bernilai 10 karena fungsi A menggunakan ini, yang mana fungsi A akan menggantikan ini nilai X ya, karena ditambahkan ke dalam fungsi ini, dijadikan nilai ini, nilai dijadikan nilai ini, dan karena ini merupakan PSB value maka tidak akan berpengaruh dengan algoritma atau instruksi yang ada dalam fungsi. Lalu jika untuk nilai B dimasukkan ke dalam fungsi ini tambah 5 ref, lalu karenanya ini menggunakan parameter referensi PSB referensi, dan maka nilai B atau yang di sini menggantikan nilai integer Y akan terpengaruh dengan fungsi atau instruksi atau algoritma yang ada di dalam fungsi ini sendiri. Nah, itu ya. Ketika dijalankan tadi seperti ini, kita habisin dulu saja biar tampilannya baik. Oke, nah ini sebelum fungsi dijalankan nilai A dan B sama-sama 10, lalu ini nilai X di dalam fungsi dan nilai Y di dalam fungsi sama-sama nilainya 15, namun setelah fungsi dijalankan nilai A berubah dan nilai B tidak berubah. Nilai A tidak berubah dan nilai B berubah karena nilai A menggunakan PSB value dan nilai B menggunakan PSB reference. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita fungsi terpisah ya. Di sini fungsi terpisah ya, bisa dilihat kita mendeklarasikan fungsinya terlebih dahulu, lalu kita membuat program utamanya, yang mana ini ada integer main, integer angka, kita definisikan variabel angka, kita buat ini program menampilkan masukan angka, lalu kita membuat variabel angka menjadi masukan, lalu kita memanggil fungsi hasil.
ya memanggil variabel hasil atau sorry memanggil fungsi hasil sama dengan kalau kita memanggil fungsi kuadrat yang ada di atas tadi dengan variabel hasil. Lalu kita cout atau tampilkan hasil kuadrat sama dengan hasil ini variabel hasil. Lalu yang terakhir kita baru mendefinisikan fungsinya, yang mana untuk fungsi integer kuadrat integer x maka return x kali x seperti itu ya. Jadi misal di sini jalankan program, kita jalankan programnya misal bentar masih menunggu ya ini. Nah, masukkan angka misal 4 maka akan menghasilkan 4 kali 4 atau hasil kuadrat dari 4 atau ya yang di sini 16 ya. Oke, lanjut. Sini saya juga punya bagaimana cara mengorganisasi file dengan benar. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Sini kita close terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai folder tersendiri yang mana ini untuk khusus mempraktikkan organisasi file, organize file. Jadi di sini kita mengorganize file menjadi 3 file. Kita mengorganize program menjadi 3 file. Yang pertama ada headernya sendiri yang mana ini berisi deklarasi dari fungsi-fungsinya yang kita gunakan. Sini ya, ini ada fungsi hello dan ini seperti ini ya, deklarasi konstruktor dan deklarasi fungsi seperti itu. Lanjut kita juga punya ini hello cpp. Nah, ini merupakan definisi dari fungsinya. Ini merupakan implementasi konstruktor atau definisi konstruktor, ini implementasi fungsi atau definisi fungsi. Dan ini merupakan program utama kita, yaitu program yang kita jalankan. Nah, di sini program memanggil fungsi-fungsi yang sebelumnya telah kita definisikan dan deklarasikan di file epp maupun cpp seperti itu. Langsung kita buka mungkin seperti ini. Tunggu saja. Ya, ini tadi sebentar saya bersihkan terminal terlebih dahulu. Oke, kita coba terminal, kita buka terminal. Oke. Seperti itu. Saya masih menunggu sepertinya teman-teman. Nah, ini organize file ya, bisa dilihat karena fungsi main sendiri memanggil fungsi lainnya yang mana berbeda file dari fungsi itu sendiri. Sebentar, saya ulang lagi. Sebentar, saya cari tahu dulu di mana letak kesalahannya. Biasanya saya punya program modular di sini. Di sini kita mempunyai modul 1 sebagai input, lalu modul 2 sebagai proses, modul 3 sebagai output, dan kita mempunyai program utama di main programnya seperti ini. Di sini untuk modular program ini kita menerapkan input, kita menerapkan proses, dan kita menerapkan output seperti itu. Dan kita melakukan pemanggilan di bawah seperti ini ya. Kita integer angka, kita memanggil modul input, kita memanggil modul proses, dan kita memanggil modul output. Jadi kita membagi algoritma dan instruksinya menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil seperti itu. Langsung kita coba misal input, sebentar masih menunggu. Nah, masukkan angka yang mana ini merupakan modul 1 input, kita misalnya masukkan 3 enter. Nah, maka akan menghasilkan hasil kuadrat seperti itu. Ini hampir sama dengan
program sebelumnya, yaitu yang fungsi terpisah. Seperti itu. Ini ya. Nah, tapi di sini kita membuat fungsi algoritma atau instruksinya menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil. Perbedaannya hanya di situ ya teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasan pada video kali ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye bye.